Islam itu adalah orang yang suka menghadirkan solusi dalam setiap kehidupan. Poin pertama ya. Itu dulu. Dan ini akan diuji, Bu, Pak. Bapak kalau pulang dari kantor cerita, kadang cerita masalah. Ibu pun di rumah cerita masalah kan? Itu. Masalah itu diciptakan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi untuk mematangkan karakter hidup kita menuju jalan-jalan kebaikan. Dan ini ketika disebutkan, pasti pemicunya akan diciptakan. Supaya kita dapat merumuskan hal yang menjadi karakter kehidupan kita ini. Manusia solutif. Datang dengan jawaban. 1. 2. Menjadi muslim itu, orang Islam itu, saat yang bersamaan, maka dia juga memiliki karakter argumentatif yang mencerdaskan. Cerdas. Jadi muslim itu pasti pintar. Cerdas. Kalau bicara punya argumentasi. Ya. Kalau diskusi punya alasan, terukur. Apa yang mau dibicarakan nih? Baca dulu. Lihat referensinya. Diskusinya nyambung. Jadi kalau kita bicara apapun, punya basic datanya, punya cara argumentasi yang kuat, sehingga apa yang dibincangkan itu semua punya makna. Menjadi muslim itu selalu ilmiah. Dasarnya ilmu. Dasarnya ilmu. Makanya dalam Islam, ilmu itu kedudukannya penting, bahkan letaknya setelah iman. Adam alaihissalam saat pertama diciptakan, bekal pertamanya apa? Ilmu. Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua diajarkan ilmu dulu. Iman tanpa ilmu itu mustahil. Iman itu bersanding dengan ilmu. Bagai dua sayap. Ya, sayap kanan dan kiri. Kanannya iman, kirinya ilmu. Itu keduanya. Jadi kalau burung sayapnya satu bermasalah, nggak bisa terbang. Sama, iman dan ilmu itu bagi orang Islam itu melekat. Iman saja, ilmu bermasalah, itu mungkin akan idealis, tinggi. Tapi boleh jadi itu mengantarkan dia pada perbuatan yang keliru. Ya Allah, saya dulu banyak salahnya. Saya taubat ya Allah. Besok saya akan mulai rajin sholat. Gak apa-apa besok subuh saya 4 rakaat. Ya setobat-tobatnya tetap 2 Joni. Gitu kan. Fardu. Ya. Yang paling bahaya itu sudah jauh dari agama, tobat kosong. Imannya dicas, bagus imannya dicas. Tapi ilmunya gak ada. Kamu harus bertobat. Tuh lihat tuh objek itu. Itu yang menyingkirkan Islam. Harus dibom itu. Hancurkan itu. Masuk jadi doktrin. Itu yang paling bahaya. Ilmu yang lemah mengantarkan seseorang bukan hanya pada perbuatan maksiat yang mencelakakan, tapi bisa menjerumuskan ke jahanam tanpa pernah bisa keluar darinya. Itu yang bahaya. Sama, ilmu tanpa iman jadi bahaya juga. Karena bisa merusak. Islam menata kita bahkan secara personal dari sebelum kita membentuk sistem kehidupan. Supaya apa? Kalau orangnya semua baik, pasti mereka akan bersepakat dengan kebaikan dengan sistem apapun. Maka surah An-Naba mengajarkan kita dasar-dasar kebaikan secara personal. Menjadi muslim itu 1, mesti pintar. Menjadi muslim itu 2, mesti solutif, argumentatif. Dimanapun berada jadi contoh. Anda tugas di mana, kerja di mana, pekerjaan Anda, jadi contoh, jadi teladan. Jangan sekedar numpang kerja, kita itu agen dakwah. Kalau ada kejujuran, Anda yang paling jujur di situ. Kalau ada kedisiplinan, Anda yang paling disiplin. Jam kerja jam 7, datang jam 7 kurang seperempat. Ya. Kalau perlu jam 6, karena Anda security misalnya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kalau ada larangan korupsi, Anda yang jadi tokohnya, Anda teladannya. Di kampus, jadikan yang paling hebat, paling ilmiah, paling solutif, paling argumentatif, duduk paling depan. Tanya yang gak paham, masuk dengan keluar mesti beda. IPK 4 keluar, moralnya bagus, ideal. Itulah muslim. Dan yang terakhir riset. Dan riset ini sangat luar biasa. Makanya ketika Quran mengingatkan kita dengan istilah-istilah, perhatikan diksinya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajaja. Ya. Dan kami turunkan dari proses yang tercipta dari serapan yang muncul di awan, terpusat di awan. Mu'sirat itu dari kata asir. Asir itu jus yang diperas.
Diambil, tarik, turun ke bawah lagi. Artinya apa? Quran meminta kita meriset gimana bisa terlahir hujan tuh. Dari mana awan bisa mengumpulkan gumpalan asap itu? Naik dari mana? Riset. Maka muncul ilmu di situ. Kita dapatkan ilmunya. Oh, ternyata ini dari penguapan di bawah. Ya, kemudian dari penguapan jadi uap ke atas, jadi awan. Ukuran ketinggian menentukan, semakin tinggi ke atas, semakin temperaturnya semakin dingin. Jadi kalau jatuh dia butirannya agak besar. Pecah kemudian ya ketika masuk ke dalam sistem bumi, semakin tinggi jatuh semakin kecil. Kenapa di sini hujan rintik-rintik? Ya, kenapa yang di sini salju? Kenapa yang di sini esnya berbentuk? Riset. Nanti apa yang bisa dimanfaatkan dari situ? Itu Islam. Anda jalan-jalan lihat hewan aja disuruh riset kok. Di mana kitab suci mengajak kita meriset sesuatu dari apa yang kita lihat? Jalan ke kebun binatang, ke taman safari, lihat unta. Jangan cuma dilihat. Kalau lihat foto itu masih biasa. Muslim itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Riset dong kata Allah. Coba riset untuk menemukan kebesaran Allah. Riset. Nazara itu melihat dengan detil, menganalisis. Bagaimana unta diciptakan? Apa bedanya unta dengan hewan lain? Dilihat. Kakinya ada berapa? Bagaimana selaput di matanya? Kok bisa nyimpen air di bagian temboloknya sehingga dia bisa bertahan tidak minum selama sebulan? Apa manfaat dari unta? Keluarkan. Sampai ke biologinya, sampai ke gizinya, keluarkan. Nanti terapkan di hewan lain. Itu contoh di antara sekian banyak. Banyak ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu siang malam tuh kita diminta oleh Allah. Nah, hasil riset ini jadi knowledge, data dicerna jadi informasi nanti diterjemahkan jadi knowledge, pengetahuan. Ya. Ini yang dipelajari. Maka muncul fisika, muncul kimia. Dulu orang baca Quran melahirkan ilmu. Ilmunya dipelajari sampai sekarang. Turunannya itu. Nah, ketika menemukan ilmu itu bukan memperkaya diri atau menikmati dunia. Untuk mengingat kebenaran semua apa yang Allah sampaikan sehingga menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Kan teori ini muncul dari fenomena kan? Ada fenomena diamati, dari diamati ada data, ada informasi, dicerna jadi pengetahuan, muncullah teori. Nah, ilmu ini ketika sudah dapat teorinya harus menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Karena adanya ini pun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan pertanyaan balik. Siapa yang mencipta langit ini? Siapa yang mencipta bumi? Siapa yang bikin matahari? Kita masih bertanya kan? Makanya untuk mempermudah pertanyaan itu ada ilmu. Ilmu ini ditemukan berdasarkan riset. Orang Islam itu mesti pandai riset. Riset, perbanyak riset. Nanti ilmu yang dihasilkan padukan dengan iman. Begitu iman ketemu dengan ilmu, tinggi derajat kita. Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi kalau larut dalam pengetahuan saja, ujung-ujungnya banyak masalah. Imannya nggak dibawa. Ilmu aja. Nih, data aja, informasi aja. Ambil data, tengah-tengah informasi, kemudian ilmu. Informasinya publikasikan, ramaikan, semua diinfokan, semua diupdate. Sakit. Yang ada perdebatan. Ilmu dibanggakan, ada kemajuan. Sistem teknologi ini hebatnya, Amerika hebat. Sistemnya, teknologinya, militernya, macam-macamnya. Mohon maaf, mensejahterakan tidak? Membahagiakan tidak? Tidak ideal. Ya, jadi balikan ke diri kita. Jadi saya ingin katakan bahwa kadang-kadang apa yang dibanggakan oleh sementara orang, hanya kebanggaan semu dalam konteks keduniaan. Sementara hatinya rapuh. Dan Islam menawarkan yang ideal. Hatinya kuat, perilakunya baik, ilmunya juga mantap, dan hasilkan maslahat dari itu semua untuk membangun bangsanya. Dan inspirasikan ke banyak orang. Itulah Muslim. Muslim yang benar itu pasti mencintai negaranya, bangsanya. Dari situ tularkan kebaikan kepada tempat lain. Membuka kebaikan sehingga bisa dinikmati oleh setiap kalangan disebut fatah namanya. Makanya kita kenal Fathu Makkah, Fathul Andalus. Gak pernah disebutkan ekspansi. Gak ada ekspansi di Islam. Selalu pembukaan, membuka negeri ini jadi baik. Islam masuk ke Spanyol, Iberia itu Spanyol dengan sebagian Portugal. Bukan malah hancur, jadi maju, jadi peradaban. Dibangun itu. Adil, merata, bangun, menginspirasi. Islam masuk ke Nusantara dinaikkan statusnya. Ya, jadi makin maju, makin bagus. Koinnya Banten sampai ke Inggris. Di abad ke-18. Dan luar biasa. Nah, maka sebagai Muslim, dan kita dilindungi oleh undang-undang, praktekkan nilai-nilai ini.
Keimanannya bagus, ke masjidnya bagus, sholatnya bagus, akhlaknya bagus, cerdas, gali potensi yang mencerdaskan, banyakin riset, dan perkuat ukhuwah. Ini kan banyak nih teman-teman, kenapa Anda nggak punya database? Saling bersaudara. Kan ini profesinya beda-beda ini, nggak sama semua. Coba berapa banyak yang pedagang di sini, pebisnis. Kenapa nggak saling berkenalan? Lalu bangun jaringan, kuatkan satu dengan yang lainnya. Saling mengisi. Di situ Anda bisa bikin praktek zakat yang benar, infak yang benar. Gitu. Dibangun sehingga makin kuat, makin sama-sama, bareng-bareng. Kalau sendirian capek. Ya, tapi perbaiki diri. Datang, cas iman lagi. Ini yang kuliah nih. Kan banyak nih adik-adik di mana, kampusnya bisa beda-beda. Kenapa nggak saling kenalan, saling mengisi? Terus saling share, bikin buku sama-sama. Ya, punya harapan yang sama-sama, tuliskan dari sekarang capaiannya apa ke depan. Punya visi, itulah muslim. Itulah spirit An-Naba ayat 1 sampai dengan 16 itu. Bukan cuma kita bisa membacanya, tapi bisa membawa spirit itu dalam kehidupan kita. Setelah itu bangun bangsa sama-sama. Ya, tegakkan, cintai, bangun saling menghormati, ya, saling memuliakan dan inspirasikan keluar dengan nilai kebaikan. Itu yang dimaksudkan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat kedua. Nah, kalau sudah seperti itu, atau maaf, masih belum sadar dengan itu semua walaupun sudah disampaikan, kata Allah ingat ya, satu saat kau akan berpisah dengan dunia ini. Jadi kalau terlalu sibuk dengan dunia, kerja lagi, bangun ini, bangun itu, berangkat gelap, pulang gelap, kamu akan berpisah. Kalau sudah tiba waktunya yang pasti terjadi, apa yang kamu siapkan? Berpisah dalam bahasa Arab disebut dengan fasal. Waktunya disebut dengan yaum. Pasti disebut dengan miqat. Inna yaumal fasli kana miqata. Ayat ke-17 ya. Hei orang-orang yang sibuk dengan dunia, yang saking banyak sibuknya kadang sering berselisih, sering berdebat pada yang tidak penting, diskusi pada sesuatu yang tidak bermutu, gak nyari solusi, cuma bikin konten untuk viral saja, rame-rame bikin perpecahan. Sampai kapan itu mau dilakukan kata Allah? Sampai engkau lupa dengan akhiratmu. Maka bawa kesuksesan duniamu untuk kebahagiaan akhiratmu, karena satu saat engkau akan berpisah dengan apa yang selalu engkau sibukkan itu.